Halo, apa kabar? Saya selalu mendoakan semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ferris Channel kali ini akan merangkum cerita dari film Korea yang berjudul Human Form. Film ini menceritakan tentang seorang gadis remaja bernama In Hyung yang terobsesi dengan wajah sempurna yang diimpikannya sejak kecil. Saat duduk di bangku SMA, In Hyung tak tahan lagi menahan keinginannya untuk melakukan operasi plastik tersebut. Orang tuanya tidak mau membiayai, maka In Hyung harus menggunakan uangnya sendiri. Namun, saat ia mengetahui tabungan tidak cukup, In Hyung memilih jalan pintas. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Kita mulai saja dengan alur ceritanya ya guys. Cerita ini diawali di mana In Hyung sejak kecil sangat suka menggambar. Dengan tekun, In Hyung kecil menggambar wajah ideal yang diidamkannya jika kelak ia dewasa. Setiap kali gambarnya selesai, sang ibu menaruhnya dalam figura lalu menggantungnya di dinding kamar. 12 tahun berlalu, In Hyung menjadi gadis remaja dan duduk di tahun akhir SMA. In Hyung memperhatikan wajahnya di cermin. In Hyung merasa kalau ia kurang cantik, berbeda dengan orang-orang di sekitarnya berhidung mancung, wajah lonjong, dagu lancip, dan mata berkelopak dengan bulu mata tebal. Tak lama kemudian temannya pun datang, sebut saja namanya Ayong. In Hyung dan Ayong berencana untuk konsultasi ke klinik bedah plastik. Tak lama kemudian sampailah mereka di klinik bedah plastik itu. Sambil menunggu giliran dipanggil dokter, mereka pun saling bercerita. Ayong bertanya apakah In Hyung sudah meminta izin orang tuanya kalau ia pergi ke klinik kecantikan tersebut. Namun ternyata In Hyung tidak menceritakan hal itu kepada orang tuanya. Tak berapa lama, nama In Hyung pun dipanggil. Di dalam ruang praktik dokter, In Hyung mengatakan kalau ia berhasrat agar wajahnya berubah seperti dalam sketsa miliknya, sebuah wajah yang sempurna. Namun dokter mengatakan bahwa ia tidak bisa melakukannya karena perlu biaya yang sangat mahal untuk bisa membuat wajah biasa In Hyung menjadi ideal seperti dalam gambar sketsanya itu. In Hyung mendengar perkataan dokter itu lantas kecewa dan langsung pulang ke rumah meninggalkan Ayong yang menunggu giliran konsultasi. Di rumah, saat makan malam bersama ibu dan kakak perempuannya, In Hyung ini merasa berbeda dengan ibu dan kakaknya di mana ibu dan kakaknya ini telah melakukan operasi plastik dan hidup sesuai dengan standar kecantikan dalam masyarakat. Kemudian In Hyung mengatakan kalau ia ingin operasi plastik. In Hyung merasa sudah saatnya ia menjalani operasi agar wajah barunya bisa tampil di buku tahunan sekolah. Kakak mengatakan kalau wajah In Hyung sudah cukup cantik, jadi tidak perlu buru-buru operasi untuk saat ini. Lalu In Hyung pun mengatakan kalau kakaknya dulu juga operasi wajah sebelum pemotretan untuk buku tahunan sekolah. In Hyung meminta izin kepada ibu untuk diizinkan operasi plastik. Namun ibu mengatakan kalau In Hyung tetap ingin operasi, maka ia harus menggunakan uangnya sendiri. In Hyung pun kesal dan sedih mendengar jawaban ibu. Tak lama sang ayah datang yang baru pulang bekerja. Ayah menanyakan kepada In Hyung mengapa wajahnya begitu murung. In Hyung pun pergi tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, In Hyung yang sedang duduk di kursi taman, ia merasa sedih karena In Hyung merasa kalau keluarganya tidak sayang lagi kepadanya. Tak lama kemudian Ayong datang sambil membawa tas In Hyung yang kemarin tertinggal di klinik kecantikan.
Dan saat In Hyung melihat wajah Ayong, betapa kagetnya In Hyung melihat Ayong yang sudah menjalani operasi plastik. Lalu Ayong menanyakan apakah wajahnya terlihat aneh atau tidak, tapi In Hyung langsung meninggalkan Ayong tanpa sepatah kata pun. In Hyung berjalan di luar pada malam yang dingin dengan perasaan yang sangat sedih dan kesal. Ayah, ibu, kakak, dan sahabatnya sudah melakukan operasi plastik sedangkan dia tidak diperbolehkan operasi plastik. In Hyung sedih karena ia memiliki wajah yang berbeda dan tidak menarik seperti orang-orang lainnya. Sejak kecil In Hyung sangat mengagumi ibunya karena wajah ibunya sangat cantik. Dan In Hyung menginginkan kalau kelak ia memiliki wajah yang cantik seperti ibunya. In Hyung bingung memikirkan bagaimana caranya ia mempunyai banyak uang untuk melakukan operasi plastik. Tak berapa lama kemudian, In Hyung melihat ada sebuah poster yang berisi informasi mengenai riset tentang metode terbaru operasi plastik. Dan riset itu membutuhkan partisipan. Tanpa berpikir lagi, In Hyung pun langsung mendatangi klinik tersebut. Dan sesampai di sana, dokter meminta In Hyung untuk menandatangani persetujuan agar ia bisa segera melakukan operasi plastik. Dan akhirnya In Hyung dapat melakukan operasi plastik tanpa membayar uang sepeser pun. In Hyung pun sudah berada di kamar bedah, siap memulai tahap awal perubahannya. Setelah dibius, In Hyung bermimpi ia sedang berada di kamarnya dan ibu membuka kasa penutup wajah barunya. Kini wajahnya sudah berubah seperti yang ia impikan. Ibu juga mengagumi akan kecantikan wajah In Hyung. Namun tak berapa lama kemudian, terdengar suara beberapa dokter yang memanggil-manggil nama In Hyung. Suara para dokter itu terdengar sangat panik, meminta In Hyung untuk membuka matanya. Salah seorang dokter mengatakan kalau operasi telah gagal dan wajah In Hyung rusak. Tak lama kemudian, In Hyung kembali ke rumahnya di saat keluarganya sedang makan malam. Ayah, ibu, dan kakak melihat wajah In Hyung yang sudah menjalani operasi plastik. Tapi sebenarnya gadis yang pulang itu adalah sosok lain yang dikirim dokter untuk menghilangkan bukti kematian In Hyung. Karena kenyataan yang terjadi adalah In Hyung meninggal di meja operasi. In Hyung palsu itu merupakan gadis yang telah mengalami operasi plastik dengan wajah yang cantik. Dan film pun tamat. Nah, sekian dulu alur cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Ketik di kolom komentar ya. Oh ya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.